Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat semua teman-teman, untuk kali ini saya akan memberikan penjelasan lengkap tentang bagaimana Anda bisa mengetahui tanda-tanda atau ciri-ciri pasanganmu adalah jodohmu secara psikologi. Semua orang tentunya sangat menginginkan dan mendapatkan jodoh atau sosok pasangan yang tepat dan langgeng hingga maut yang memisahkan. Manusia bisa melakukan berbagai cara dan usaha untuk bertemu dengan jodohnya, sama seperti manusia bisa melakukan berbagai hal atau berbagai cara dan usaha untuk mendapatkan rezeki. Kita tidak bisa memastikan apalagi meramalkan masa depan, tetapi kita bisa merencanakan masa depan itu dengan baik. Pertanyaannya adalah, jika kita saat ini telah menjalin sebuah hubungan dengan seseorang, apakah kita bisa memastikan bahwa ia adalah jodoh kita yang terbaik? Bahkan untuk orang yang telah lama menjalin hubungan rumah tangga atau asmara, terkadang mereka masih belum yakin apakah pasangannya merupakan jodoh yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ikuti dan simak penjelasannya sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu agar Anda bisa selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Mengenali karakter kepribadian pasangan sebelum menikah sangatlah penting, karena jodoh tidak hanya bermula dari cinta semata. Berikut ini adalah beberapa tanda-tanda dan ciri-ciri jodohmu secara psikologi. Untuk yang pertama adalah perasaan dan kata hati yang jujur. Renungkan dengan baik dengan kata hati yang paling dalam. Semua manusia dikaruniai untuk mengetahui dan memahami perasaan. Kepekaan perasaan laki-laki dan perempuan tentunya berbeda satu sama lainnya. Perasaan perempuan lebih peka sehingga kadang ada firasat hati berdebar dan dirasakan oleh perempuan. Sementara laki-laki kepekaan dan kata hati yang dalam. Dengan rasa ini bisa saling memahami perasaan masing-masing. Bila yakin dengan pilihan hidupmu, tanyakan sekali lagi, berulang sampai Anda betul-betul yakin dengan apa yang menjadi pilihanmu. Untuk berikutnya adalah mau dan siap menerima apa adanya dari semua kekurangan dan kelebihannya. Setiap manusia tentunya punya cerita dan masa lalu yang pernah dilakukan. Apabila ia mau menerima dan tidak mengungkit masa lalumu, walaupun mungkin dia tahu kisah perjalanan hidupmu, tahu semua keluargamu, pekerjaan atau perjalanan asmaramu, dan ia berpikir yang penting baginya adalah kondisi yang sekarang. Kemudian ia juga ingin berbagi cerita, baik itu cerita masa lalu maupun cerita yang sekarang. Kemudian dia tidak perlu menyimpan rahasia ketika dia sudah bersedia menerimamu dengan apa adanya. Berikutnya adalah saling percaya dan mempercayai. Setiap orang memiliki rahasia tersendiri. Ada kalanya suatu rahasia harus dibagi sehingga dapat mengurangi beban yang dihadapi atau dirasakan. Sifat saling percaya, saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya adalah hal yang utama. Bila saling berbagi cerita orangnya tenang dan jujur, hal ini juga harus dibuktikan dengan nyata, bukan hanya dengan sekedar ucapan atau omongan belaka. Hal ini sangat penting agar ada tindakan yang konkret dan bukti nyata yang harus ditunjukkan. Untuk selanjutnya adalah bisa saling merasakan kenyamanan dan ketenangan. Saling merasakan kenyamanan dan ketenangan dalam berinteraksi atau bersosialisasi adalah tanda-tanda itu petunjuk jodohmu. Bagaimana tidak, manusia sebagai makhluk sosial tentunya akan selalu berkomunikasi dengan banyak orang atau dengan orang lain, apalagi untuk orang yang akan selalu bersama sepanjang waktu. Tentunya diperlukan sebuah kenyamanan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Saat hati merasa tentram, nyaman, dan damai dengan seseorang, maka itulah bagian dari tanda-tanda jodohmu. Kemudian untuk yang berikutnya adalah penampilannya yang sederhana dan apa adanya. Perhatikan dari gaya penampilannya dan ucapannya. Orang yang bersikap sederhana, apa adanya dan tidak bersandiwara saat berhadapan dengan keluargamu atau dengan saudaramu atau juga dengan teman-temanmu menjadi nilai tersendiri untuk dijadikan pertimbangan. Coba perhatikan cara dia berpakaian, cara berbicara, cara tertawa, makan dan minum. Apakah terjadi spontanitas dan tidak dikontrol atau terlihat aneh?
Kalau dia nampak kurang nyaman dengan gayanya, gaya penampilannya dan berbicaranya, berarti dia sedang bersandiwara. Kadang-kadang kita dapat menilai apakah dia sedang melakukan hal yang jujur atau sedang bersandiwara terlihat dari karakter aslinya. Yang selanjutnya adalah saling memberikan motivasi, semangat, dan jalan keluarnya. Di saat menjalani hidup sedang ada ujian atau cobaan, tentunya kita memerlukan motivasi dan semangat dari seseorang. Apalagi saat mengalami kegagalan, biasanya banyak orang yang justru pergi jauh dan meninggalkannya. Dari hal seperti ini bisa melihat siapa saja yang dengan setia selalu ada mendampingi dan memberikan semangat. Jodohmu adalah orang yang akan selalu ada untuk mendukung dan memberikan motivasi di saat terberat sekalipun. Memberikan motivasi yang selalu ada di saat susah maupun senang adalah bukti kesetiaan. Seseorang yang seperti ini akan selalu berusaha agar Anda merasa bahagia dan terhindar dari perasaan sedih. Selanjutnya adalah tidak berbuat kasar baik dengan ucapan atau secara fisik. Semua pasangan pastinya pernah mengalami berdebat dan bertengkar ketika saling mempertahankan argumennya masing-masing. Tetapi apabila ia jodohmu, maka ia tidak akan mampu menyakiti hati apalagi menyakiti secara fisik. Sekalipun pertengkaran yang terjadi itu hebat, ia tidak akan sanggup untuk menyentuh fisik dengan kasar dan kata-kata kasar sampai membuatmu menangis. Ia tahu jika menyakitimu sama saja dengan menyakiti dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya, apabila ia berbuat kasar, lebih-lebih hanya persoalan yang sepele, itu tandanya karakter, sikap, emosi, dan wataknya adalah bukan menjadi jodohmu. Yang selanjutnya adalah bisa saling bekerja sama dengan baik. Mungkin sekarang masih merasa bahagia dan yakin dengan apa yang dijalaninya. Namun bagaimana dengan waktu-waktu di masa yang akan datang? 10 tahun kemudian misalnya, atau 20 tahun berikutnya. Komitmen adalah suatu hal yang pribadi dan tergantung pada kriteria masing-masing orang. Tapi pada umumnya, setiap orang menginginkan hubungan cintanya berhasil dan abadi dalam waktu yang panjang. Hal ini tentunya diperlukan bisa saling bekerja sama melalui liku-liku hidupnya. Kerjasama ini diawali dari pekerjaan yang remeh sekalipun. Segala pekerjaan yang dilakukan harus disertai rasa ikhlas untuk membantu pasangan dan meringankan tugas masing-masing. Hal yang paling penting adalah dapat melalui semua proses perjalanan hidupnya dengan melakukannya secara bersama-sama. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa dijadikan tips untuk Anda ke depannya, sehingga Anda bisa menjalin hubungan dengan pasangan Anda dengan baik dan Anda bisa meraih kesuksesan sesuai dengan apa yang Anda cita-citakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.